Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dadang Abdurrahman, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kabupaten Cianjur. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi dari Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pada materi yang sudah dibahas pada modul 1.1, yang mana materi tersebut mempelajari tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana di dalamnya terdapat arti kata dari pendidikan dan pengajaran. Tentunya pendidikan dan pengajaran sesuatu hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat, pendidikan yang memanusiakan manusia dalam sikap budi pekerti. Yang kelima, pendidikan membentuk budi pekerti. Maka dari itu, jadilah guru yang baik hati dengan pribadi yang mempesona, ajarkan siswa budi pekerti, niscaya mereka akan bijaksana. Selanjutnya, saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru dari materi yang saya dapat dengan cara menjawab 3 pertanyaan tematik ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya menganggap murid bagaikan kertas kosong yang mana tidak memiliki pengetahuan apapun. Yang kedua, saya menganggap murid berkarakter jika sering saya nasihati. Yang ketiga, saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Selain itu, pada saat kegiatan pembelajaran, saya hanya sekedar menyampaikan materi saja. Kemudian, ketika saat pembelajaran berlangsung pun, saya hanya terfokus pembelajaran terpusat pada guru, tanpa memperhatikan siswa ketika saat belajar. Yang selanjutnya, nilai mencapai KKM merupakan pembelajaran yang berhasil. Kemudian yang saya lakukan adalah saya hanya memperhatikan aspek kognitif pada saat pembelajaran berlangsung. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Murid bukanlah kertas kosong yang dapat diisi oleh guru, namun setiap murid sudah memiliki kodratnya masing-masing dan guru hanya sebagai penuntun dalam menebalkan hal-hal positif pada laku murid sesuai dengan kodratnya. Murid akan mengalami perubahan perilaku tidak hanya dengan sering dinasihati atau diarahkan oleh guru, tetapi juga harus dilakukan dengan berbagai upaya lain yang dapat meningkatkan kemampuan murid dalam olah cipta, olah rasa, dan olah karsa, sehingga murid akan menjadi individu yang bijaksana. Sebagai guru, saya akan mengupayakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan harus lebih konsisten, tentunya berpusat pada murid, dengan selalu melibatkannya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Peranan seorang guru tidak hanya sebatas mengajar saja, akan tetapi peranan guru tugasnya haruslah mendidik, karena hanya mengajar saja hanya sebatas mentransfer ilmu, sedangkan mendidik, kita memberikan contoh suri teladan yang baik kepada murid. Pada saat penilaian, sebagai guru jangan hanya melihat pencapaian KKM saja, melainkan harus melihat pada proses kegiatan pembelajaran. Karena proses tersebut, kita akan melihat perkembangan dari setiap peserta didik. Pada proses pembelajaran, kita jangan hanya terfokus kepada aspek kognitif saja, melainkan ada aspek-aspek yang lain yang harus kita perhatikan. Di antaranya, yaitu aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya.
Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu memetakan murid sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, dan kemampuan. Tentunya ini walaupun memang agak sulit, saya akan mencoba berusaha untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, untuk melakukan kegiatan pembentukan karakter, tentunya ini harus menjadi sebuah kebiasaan. Maka dari itu, saya akan mencoba melaksanakannya atau mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan praktik baik. Di antaranya membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian tidak hanya itu, saya sebagai guru harus memberikan contoh atau suri teladan yang baik. Berpakaian rapi, berkata yang baik, berperilaku, sikap, sehingga setiap murid dapat mencontoh atau menirukan setiap guru dengan sikap yang baik. Yang selanjutnya yang akan saya lakukan adalah konsisten melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Karena jika kita tidak konsisten, maka di tengah-tengah pembelajaran atau di suatu waktu nanti, pembelajaran akan terasa jenuh dan membosankan. Yang terakhir yang akan saya lakukan adalah melakukan berbagai kegiatan proyek, yang mana kegiatan proyek ini merupakan kegiatan yang berpusat pada murid, yang mana tujuannya adalah untuk membentuk setiap karakter peserta didik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi untuk menuntun murid selama proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.